Puji nama Tuhan, saya ucapkan shalom. 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 Puji Tuhan, kita kembali berkumpul setelah seminggu yang berlalu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mengikuti ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita siapkan hati jiwa kita untuk pujian Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum ibadah, mari kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih Bapak, kami ucapkan kepada-Mu Tuhan. Pagi ini Bapak, kami bersyukur buat anugerah-Mu. Pagi ini Bapak, kami bersyukur buat kemuliaan-Mu Bapak dalam hidup kami dalam seminggu telah berlalu Tuhan. Kami bersyukur Bapak buat nafas kehidupan, kami bersyukur buat makanan, kami bersyukur buat rezeki, kami bersyukur buat apapun yang Kau berikan hidup kami dalam seminggu yang berlalu Tuhan. Dan pada pagi hari Bapak, kami datang masuk Bapak untuk hadirat-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk kebaikan kami pada pagi hari ini Tuhan. Engkau akan bertahta di atas pujian kami Tuhan. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Bapak. Lepas pribadi di tempat ini Bapak, Kau memberkati dengan hadirat-Mu Tuhan Yesus. Pribadi lepas pribadi di tempat ini Bapak, Kau memberkati dengan hadirat-Mu Tuhan. Dengan Roh Kudus-Mu Bapak, bahkan dengan mujizat-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan memberkati kami pada hari ini Tuhan. Kau memberkati Bapak duduk tempat kami pada hari ini Tuhan. Beca-Mu Bapak di tempat ini Tuhan, Kau berkati Tuhan. Di rantai dasar 1, 2 bahkan depan ini sekalipun Tuhan. Bahkan depan, kiri, kanan, muka, belakang Bapak, semua Kau berkati dengan hadirat-Mu Tuhan Yesus. Dan kami bersatu hati Bapak, kami menolak segala kuasa Bapak yang mencoba Bapak kebaikan kami pada pagi hari Bapak. Kuasa apapun kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Bapak Roh Kudus menyertai kami pada hari ini Tuhan Yesus. Dan kami percaya Bapak segala hati kami yang lemah Tuhan, segala beban kami Tuhan, kami meletakkan semua dalam tangan-Mu pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau masuk hadirat-Mu pada pagi hari ini Bapak, mengucap syukur memuliakan nama-Mu Tuhan. Oh terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapak kami di surga. Kita pada kami berdoa Bapak, dan kami mengucap syukur Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pagi ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita masuk hadirat Tuhan. Kita membahas pujian kita buat Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih. Mari masuk hadirat Tuhan yang lebih lagi.
sukacita Bapak Ibu, amin. Amin. Sekali lagi saya ucapkan shalom. Shalom. Saya mau bertanya sebelum kita masuk ujian kita, adakah baru Bapak Ibu pertama kali, saudara sekalian yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Oh, ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5. Oke. Haleluya, puji Tuhan buat Tuhan Yesus. Saya lihat dengan shalom. Saya mau kanan kiri anak Bapak Ibu, kanan kiri kanan katakan, engkau diberkati, engkau luar biasa pada pagi hari ini. Kita sambut tangannya pada pagi hari ini. Saya mau kita lebih lagi Bapak Ibu. Amin. Kita sambut sang Raja. Mari kita puji namanya. Siapa yang Allah Maha Mulia, Allah Maha Kuasa, Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari kita sambut. Kita sambut sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang Maha Mulia, Dia yang Maha Kuasa, Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana. Kita akan memberikan persembahan kita dan kita akan mendengar firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, kita siapkan diri kita. Kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan, kami telah memuji memuliakan nama Tuhan Yesus. Dan pada pagi hari Bapa, kami diberi kesempatan Bapa untuk memberikan Bapa persembahan kami di hadapan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, apapun yang kami berikan pada hari ini Tuhan, kami memberi dari hati kami ke dalam Tuhan. Kami memberi dari apa yang kami punya Tuhan. Kami memberi dengan sukacita Bapa. Kami percaya Tuhan, ketika kami memberi Tuhan, Engkau melihat Bapa. Engkau memberkati dalam hidup kami. Yesus, terima kasih.
senantiasa di dalam kehidupan kami. Kau mengasihi kami Tuhan, sehingga sampai hari ini kami boleh Tuhan pelihara. Tuhan memberikan kami kesehatan, Tuhan memberkati hidup kami, sehingga kami mengalami berkat yang berlimpah-limpah karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami kembali datang ke rumah Tuhan untuk kami bersama-sama memuji Engkau, sama-sama kami berdoa. Dan kalau sebentar ini kami boleh duduk diam di kaki Tuhan untuk kami mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kami. Perdengarkanlah apa yang menjadi isi hati-Mu ya Aba. Urapi hamba-Mu sehingga dengan kata-kata yang sederhana hamba-Mu boleh menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami sekalian. Berikan kami hati seorang murid, pikiran dan telinga seorang murid, sehingga firman-Mu boleh mendapat tempat di hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur, haleluya. Bersama-sama mari kita katakan amin. Berikan tangan kita buat Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Selamat siang bagi kita sekalian. Shalom bagi kita semuanya. Shalom. Ya baik, puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, hari ini saya akan share kepada kita bagaimana memiliki kehidupan yang murah hati dan kehidupan yang bersyukur. Nah saudara, ada beberapa ayat yang akan mendahului untuk kita akan sharing pagi hari ini, siang hari ini. Itu ada pada bagian yang pertama, kita akan melihat pada Filipi pasal 1 ayat 3 sampai ayat 6. Semua materi saya sudah siapkan. Saya akan baca dari ayat yang ketiga. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Ini pelajaran penting. Ketika pemimpin kita mengingat kita dan menyebut nama kita di dalam doanya, hal apa yang pertama terbersit di dalam hati dan pikiran daripada pemimpin kita? Ketika kita sebagai seorang anak, ketika papa mama kita, ketika orang tua kita berdoa dan menyebut nama kita, hal apa yang kemudian mengiringi suasana hati dan pikiran daripada orang tua kita? Alkitab pernah mengajarkan kita, hiduplah seorang pemimpin rohani yang sangat luar biasa, namanya Rasul Paulus. Dan ketika dia menulis kepada jemaat yang ada di kota Filipi, dia awali pada ayat 3. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Kalau saudara mengingat seseorang lalu kemudian saudara bersyukur, pasti ada kenangan manis dan indah yang terjadi di hari-hari sebelumnya. Yang setuju katakan amin. Nah itu sebabnya saudara-saudara pada ayat yang keempat, Paulus lebih jauh berkata, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu. Dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Pada bagian ini kita akan nanti melihat formula yang Alkitab sampaikan kepada kita. Tips sederhana bagaimana nanti kita bisa memiliki kehidupan yang murah hati dan kehidupan yang bersyukur. Pada bagian yang kedua, saya ingin mengajak saudara untuk membuka 2 Korintus pasal 9 ayat 9 sampai ayat yang ke-12. Ya. Bagian pertama tadi Filipi pasal 1 ayat 3 sampai yang ke-6. Pada bagian yang kedua ini saya ingin sharing terlebih dahulu 2 Korintus pasal 9 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-12. Saya kembali baca dan mari beri perhatian yang buat firman Tuhan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan.
Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Perhatikan ayat 11. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Saya sangat tertarik untuk membaca kembali ayat 11. Perhatikan. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Dikunci pada ayat 12 dikatakan begini, sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Kalau saudara menjelimet membaca pada ayat 11, maka terdapat satu korelasi, terdapat satu hubungan yang sangat luar biasa antara kehidupan yang murah hati dengan kehidupan yang bersyukur. Kalau saudara perhatikan ayat 12 dikatakan begini, sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian, itu bicara kemurahan hati, bukan hanya mencukupkan keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Setiap ada orang yang murah hati, maka akan melahirkan rasa syukur yang dinaikkan dari bumi ini ke hadapan Allah. Saudaraku yang Tuhan kasihi, saya ingin memulai khotbah ini dengan berkata begini, next slide. Kehidupan yang murah hati selalu berkaitan dengan kehidupan yang bersyukur. Itu sebabnya orang yang pelit akan susah untuk bersyukur. Nanti kita akan kekurangan waktu untuk mendefinisikan apa itu pelit. Pelit itu bukan pahit. Pelit bukan pahit. Pahit itu memang karena sebuah keadaan yang memaksa perusahaannya mengalami bankrupt, ya, sehingga tidak bisa bangkit lagi, sehingga mungkin apa yang menjadi hak-hak daripada karyawannya tidak bisa diberikan sepenuhnya. Tetapi nggak boleh juga dengan niat yang dikalkulasi, ya udah dipilotkan aja gitu. Hitung-hitung gede banget nih nanti pesangonnya. Nah itu niat, kembali kepada niat. Maka saya ingin awali khotbah ini, kehidupan yang murah hati selalu berkaitan dengan kehidupan yang bersyukur. Itu dijelaskan pada 2 Korintus 9 ayat 11. Next slide. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati. Perhatikan, kemurahan hati. Lalu kita katakan kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah. Di mana ada kemurahan hati, tadi saya awali, di bumi ini akan lahir rasa syukur kepada Allah. 2 mata uang. Kemurahan hati dalam hidup seseorang akan mengakibatkan saudara rasa syukurnya. Jadi dia bisa bermurah hati karena dia sadar setiap yang dia dapatkan itu saudara-saudara bersumber daripada Allah. Dan itu berarti ada juga hak orang lain di dalam berkat itu. Dan kemurahan hati juga akan membangkitkan rasa syukur kepada orang-orang yang mengalami kemurahan hati dari hidup saudara. Di Komsel yang kami gembalakan, setiap hari Kamis kita ada Komsel, ada beberapa titik, 12 titik tempat kami Komsel setiap hari Kamis. Dan salah satu dari anggota Komsel kami kemudian testimoni, di mana mulai dari bulan 2 yang lalu mereka bergumul saudara, karena tempat di mana mereka membuat satu usaha, mereka punya usaha laundry pakaian, di mana juga mereka tinggal di tempat usaha itu, akan berakhir masa kontraknya di bulan 3 ini kemarin, di atasan sekitar tanggal 10. Biaya untuk sewa itu karena di jalan yang sangat strategis, di jalan protokol di kota Binjai, itu cukup mahal. Dan sampai Februari mereka masih butuh sekitar jutaan lah, saya nggak sebut berapa, tapi itu nyaris dengan logika kalkulasi bisnis yang sedang berjalan, omset per harinya dan pekerjaan-pekerjaan mereka yang lain, itu nggak bisa akan dapat.
Lalu mereka suami istri mulai berdoa. Si suami marganya surbakti, yang istri beruginting. Udah pas ya. Mama karo beruginting, nah itu udah perpaduan yang mantap. Sama mantapnya dengan tarigan, dengan sendiri, pokoknya mantap lah semuanya, pokoknya mantap. Yang penting satu hati aja. Setelah mereka berdoa 2-3 hari kemudian tidak ada tanda-tanda, sehingga si istri mulai cemas dan khawatir. Tetapi suami berkata, kan kita sudah serahkan sama Tuhan, kita sudah berdoa, kita sudah lakukan bagian kita dan izinkan Tuhan melakukan bagiannya. Ya kita berdoa saja setiap hari supaya omset melebihi dari hari-hari sebelumnya, sehingga kalau kita punya waktu sekitar beberapa hari ke depan bisa tercover. Apa yang terjadi? Setelah mereka berdoa, besok-besoknya omset stuck seperti hari-hari biasa, sehingga mereka mulai makin khawatir. Itulah puncak rasa kekhawatiran mereka. Si istri menerima WhatsApp dari pengontrak rumah mereka yang ada di Tangerang. Cuma dia nggak terlalu tanggapin karena selama ini dia bayarnya per bulan dan itu pun sering tersendat begitu. Lalu kemudian dia bilang, ibu, kalau kami sewa bayar langsung di muka 1 tahun tidak bulanan, masihkah berlaku seperti dulu, ada semacam potongan harga? Ya sambil bersaksi cerita ke kami seperti kayak nggak yakin gitu kan, jangankan bayar setahun, yang bayar bulanan aja sering nunggak lah gitu. Paling itu dialokasikan persiapan uang sekolah anak, nggak terlalu ditanggapi. Jelasnya mana mereka sudah tidak berdaya menyerah dan berpikir akan kesulitan dan betul-betul kemungkinan besar akan ada hal-hal yang no compromise dari pihak pemilik gedung, pemilik tempat mereka berusaha, yang mungkin bisa saja yang paling keras, ya udah kalau nggak cukup uangnya stop, kami cari pembeli atau pengontrak lain. Tengah titik sedemikian, tiba-tiba jadi WhatsApp, sudah saya transfer ini 1 tahun. Sehingga dia sampai nari-nari lompat-lompat. Mungkin nilai sewa 1 tahun rumah mereka yang di Tangerang itu kecil nilainya bagi banyak orang, tapi bagi mereka yang betul-betul di last minute ditolong Tuhan dengan cara yang ajaib, itu luar biasa. Nah, yang lebih luar biasa lagi sebenarnya adalah satu peristiwa yang terjadi di antara mereka butuh dan di antara mereka mengalami pertolongan Tuhan. Di saat mereka masih membutuhkan jumlah jutaan yang masih sangat besar kekurangan itu, suaminya tiba-tiba bernasar. Kami sedang membangun gereja cabang di daerah Namotrasi, Sebini. Ya, kita lagi bangun gereja cabang kita di sana untuk membangun gereja di sana. Tiba-tiba istri suaminya bilang, kok saya tergerak ya buat janji iman untuk pembangunan gereja cabang gereja kita yang ada di Langkat, di Namotrasi, Sebini, Raja Berenang. Istrinya ambil ketawa, udahlah pikirin dulu uang kontrakan ini lah. Ini aja kepala mau pecah gitu. Masa nambah-nambahin beban lagi, nanti lah itu. Tiba-tiba kemarin mereka bersaksi, karena rumah mereka yang ada di Tangerang disewa langsung 1 tahun tidak bulanan, jumlah yang mereka butuhkan kekurangan untuk perpanjang sewa kontrak usaha mereka itu bisa ditangani dengan sangat tuntas, bahkan lebih banyak. Dan tadi saya sesi 1 khotbah di gereja kita di Padang Hijau Center, sesi 2 dan sesi 3 ada pembicara tamu. Sebelum saya berangkat pergi, saya selesaikan khotbah, saya dengar beberapa pengumuman, saya lihat jam, kayaknya kalau saya mimpin doa berkat gak terkejar. Saya bilang sama ibu gembala, sama istri, mama aja nanti izin yang doa berkat ya, papa harus langsung dulu, mana tahu ada hambatan kemacetan di jalan, supaya saya gak telat. Karena saya membangun prinsip dalam pelayanan, on time itu biasa,
datang lebih cepat baru luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Orang-orang kan kebanyakan on time itu luar biasa gitu. Ya, bukan, orang bilang telat itu biasa, on time luar biasa. Jadi kalau ada yang on time itu luar biasa, telat itu mah biasa gitu. Ya kan? Bagi kita enggak, on time itu biasa, datang lebih cepat luar biasa. Namun sebelum saya turun, Ibu Gembala di situ, Pak, baru dikasih cash lah janji iman pembangunan di Raja Berkah. Dari siapa? Disebutlah keluarga yang sebelumnya bergumul. Saudara saya lihat di mana hati mengucap syukur, di dalamnya ada kerinduan untuk berbagi berkat kehidupan. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasih, tapi pelajaran pentingnya saya sering lihat ini. Saya yakin yang nyewa rumah mereka di Tangerang itu pasti tiba-tiba jadi berkati, sehingga dia mampu nyewa yang tadinya hanya bulanan tiba-tiba jadi 1 tahun. Tapi pernah nggak saudara tahu alasan Tuhan memberkati orang yang di Tangerang untuk menolong anak Tuhan yang ada di kota kita? Mengerti nggak Bapak Ibu Saudara? Kadang saudara itu diberkati karena ada orang lain yang membutuhkan pertolongan. Dari cerita ini saya mengerti beberapa. Kami berdoa untuk persiapan pembangunan di cabang gereja. Kami butuh berkat, diberkati orang yang non-Kristen, punya kemampuan berkat lebih sehingga bayar langsung booking 1 tahun karena ada anak Tuhan yang membutuhkan, tetapi juga di gereja yang sedang membangun dan yang membutuhkan. Saudaraku yang Tuhan kasihi, maka dari ini semuanya saya tahu dalam hidup ini pada kenyataannya banyak orang yang sangat susah untuk mengucap syukur. Next slide. Pada kenyataannya banyak orang yang susah mengucap syukur. Dibanding bersyukur, lebih mudah bagi dia untuk jumur-jumur. Saudara tahu jumur-jumur itu apa? Bersumur-sumur. Maka tidak sedikit pelayan Tuhan. Sorry ya, maaf ya saya harus ucapin ini karena ini juga buat saya. Bahkan tidak sedikit para pelayan Tuhan yang gagal mempraktekkan hidup yang murah hati dan bersyukur. Sedangkan di sisi lain murah hati dan bersyukur adalah keharusan yang Alkitab ajarkan untuk kita praktekkan dalam segala aspek kehidupan saudara. Untuk itu saya akan share kepada saudara tips untuk menjadi murah hati dan bersyukur. Bagaimana supaya kita pelayan-pelayan Tuhan, bagaimana supaya kita anak-anak Tuhan, bagaimana supaya seluruh jemaat walaupun secara natural, ya secara alami, manusia lebih cenderung tidak mudah untuk mempraktekkan mengucap syukur dalam segala keadaan. Kenapa firman Tuhan mengajarkan kita mengucap syukurlah dalam segala keadaan? Karena memang kecenderungan hati manusia bukan mengucap syukur dalam segala keadaan, tapi komplain dalam segala keadaan. Coba cek, jawab jujur, 24 jam dalam satu hari kita hidup. Ada banyak orang saking senangnya komplain, lagi tidur pun dia komplain, saudara. Mimpi pun dia komplain, di mimpi pun dia marah-marah. Harus sama gitu, di mimpi aja dia marah-marah. Karena memang kecenderungan manusia lebih mudah komplain daripada mengucap syukur. Tetapi kita tidak punya pilihan yang lain. Alkitab meminta kita untuk mengucap syukur dalam segala keadaan. Tetapi yang paling hebat, Tuhan dan Alkitab tidak pernah meminta kita melakukan sesuatu tanpa Dia memberikan jalan keluar dan solusi. Yang mengerti katakan amin. Nah, solusi yang Tuhan tawarkan, Alkitab tawarkan agar kita bisa mempraktekkan kehidupan yang murah hati dan bersyukur. Yang pertama, kita harus memiliki pandangan yang luas terhadap rencana Allah. Poin yang pertama dari khotbah saya, kita harus memiliki pandangan yang luas terhadap rencana Allah. Apakah yang dimaksud dengan memiliki rencana yang luas? Tips untuk murah hati dan bersyukur yang pertama, miliki pandangan yang luas terhadap rencana Allah.
Di dalam Filipi pasal 1 ayat 12 sampai 14 dikatakan begini, aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Ayat 14, dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, apa yang saya maksud? Poin pertama, memiliki pandangan yang luas terhadap rencana Allah. Yang saya maksud adalah Paulus ketika berkata, dia minta jemaat mengucap syukur, itu justru keadaannya tidak dalam keadaan yang ideal. Kenapa dia sedang dalam penjara? Situasi yang sedang dialami oleh Paulus itu tidak baik. Maka pada ayat 13 dikatakan, sehingga jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Jadi dia sedang ada di penjara, tetapi dia meminta agar seluruh jemaat memiliki cakrawala yang luas dalam berpikir. Dalam berpikir apa? Terhadap melihat rencana Allah. Memang cenderung manusia hanya mampu melihat apa yang terlihat oleh mata. Kita tidak mampu melihat apa yang di balik tembok. Kita hanya bisa melihat apa sejauh mata memandang. Tetapi Tuhan ketika memandang saudara, dia memandang masa lalu, masa kini, dan masa depan saudara. Dia memandang kita dari Alfa dan Omega. Orang suka terjemahkan Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Tapi menurut saya itu hanya karena memang tidak ada kata-kata yang bisa mengurai lebih luas lagi arti daripada Alfa dan Omega. Yang saya tahu Tuhan bukan sekedar Alfa dan Omega. Yang saya tahu Tuhan bukan sekedar yang awal dan yang akhir. Tapi yang saya tahu, dia adalah Tuhan yang tak berawal dan tak akan berakhir. Selama-lamanya dia kekal. Jadi ketika dia memandang saudara, dia memandang kekekalan dalam hidup saudara. Ketika dia melihat saudara, kitanya yang sedang bergumul, misalnya hari ini kita pergumulan kita apa? Sewa kontrak rumah. Kitanya yang ketika memandang hidup kita, memandang kita persoalan. Tapi ketika Tuhan memandang saudara, dia bukan sekedar memandang saudara yang sedang bergumul dalam kesulitan ekonomi, tapi dia sedang memandang saudara 5-6 tahun ke depan, di mana engkau menjadi orang-orang hebat yang dipakai Tuhan dengan cara yang luar biasa. Itu sebabnya miliki cakrawala yang luas ketika kita berjalan bersama dengan Allah. Kita harus punya cakrawala yang luas. Kita harus punya cara pandang yang benar, miliki cara pandang yang luas. Paulus, walaupun dia dalam penjara, dia gak mengeluh dan dia berkata, Tuhan percuma aku sudah habis-habisan buatmu. Tetapi ini yang kualami, bukan upah yang kudapatkan, tapi hukuman yang kuterima. Harusnya aku dapat mahkota dan dielu-elukan oleh bangsa dan rakyat karena banyak jiwa yang kumenangkan. Tapi akibat banyak jiwa yang kumenangkan, aku mendekam di tahanan ini, aku mendekam di penjara ini. Paulus cara berpikirnya gak sempit, cara berpikirnya luas. Keluasan cara berpikir Paulus yang pertama, dia katakan begini, justru karena aku di penjara, umat Tuhan, khususnya yang di kota Filipi, diberi keberanian untuk bersaksi, diberi keberanian untuk memberitakan Injil. Filipi 1 ayat 14 berkata, dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Paulus menemukan sebuah mutiara yang indah. Memang ada dalam penjara, dan para musuh berpikir dengan memenjarakan Paulus, Injil akan stop diberitakan. Injil tidak akan lagi disuarakan. Tetapi Paulus melihat rencana Allah yang lebih besar, karena dia dipenjarakan. Saudara-saudara, seluruh orang-orang Kristen, seluruh anak-anak rohaninya yang ada di Filipi, satu dengan yang lainnya berkata, come on, kita harus bangkit. Kita harus menjadi lidah-lidahnya Bapak kita, Rasul Paulus, untuk menjadi alatnya, untuk menjadi tangannya, untuk menjadi kakinya memberitakan Injil. Come on! Sehingga orang-orang Kristen yang ada di kota Filipi berani, karena pemimpinnya siap dipenjarakan dan berani dipenjarakan, maka mereka juga rela dan berani siap dipenjarakan. Sehingga kalau tadi hanya satu mulut yang bersaksi kemana-mana, satu mulut yang menginjil kemana-mana, sekarang banyak mulut yang bersaksi dan menginjil kemana-mana. Dan Paulus melihat itu sebagai sebuah hal yang indah dan baik, yang merupakan rencana Allah yang sebelumnya tak terpikirkan oleh. Yang kedua, Paulus bilang begini, karena aku di dalam penjara, maka orang-orang yang ada di penjara, bahkan sebelum dia di penjara, kalau saudara baca kitab Kisah Para Rasul, berkali-kali dia disidang terlebih dahulu.
Dia bertemu dengan Raja Agripa, ya kan? Dia bertemu dengan pembesar-pembesar, dan dia berkesempatan di sidang yang terhormat dan mulia itu untuk mendeklarasikan dan memberitakan Yesus itu siapa. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, pada ayat 13 Paulus berkata, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Maka ketika orang menyebut nama Paulus yang terpenjara itu, tersebutlah nama Kristus. Ketika Paulus disebut sebagai orang yang terpenjara, maka orang nggak bisa menyebut Paulus yang dipenjara tanpa menyebut Kristus. Karena setiap orang yang akan menyebut kenapa dia dipenjara, orang akan berkata karena dia memberitakan Kristus. Saudara bisa lihat, inilah yang saya sebut dengan miliki cara pandang yang luas. Yang setuju katakan amin. Kalau ada pergumulan yang hari-hari ini saudara alami, jangan hanya lihat pergumulan itu, tapi lihatlah dengan cakrawala yang luas, bahwa pasti ada rencana Allah yang indah. Allah ketika melihat saudara, dia berkata, kamu hidupmu gak akan berakhir pada pergumulan itu. Nah, aku telah tetapkan kau umur panjang. Aku telah tetapkan kau memutih rambut dan penuh bahagia. Aku telah tetapkan bahwa keturunanmu akan perkasa di bumi. Jadi kita jangan lemah ketika kita ada dalam pergumulan. Kita bangkit, karena kita memiliki pandangan yang luas terhadap rencana Allah. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, pernah nggak saudara berarti sebaik-baiknya saudara merindukan masa depan? Allah telah menyiapkan masa depan yang jauh lebih baik dari rencana dan rancangan saudara. Come on, kita harus percaya Alkitab. Kalau saudara nggak percaya Alkitab, apa yang mau saudara percaya? Pikiran saudara berfluktuasi dengan keadaan. Hari ini saudara berpikir positif, besok saudara bisa berpikir negatif. Benar nggak? Hari ini saudara bisa optimis, 2 tahun yang akan datang saudara bisa jadi ragu-ragu. Apa yang saudara mau berharap pada apa? Kekayaan. Hari ini kita kaya, besok belum tentu kita sekaya hari ini. Pendidikan. Kalau ilmu pengetahuan bisa menyelesaikan seluruh solusi yang ada di dunia ini, nggak sebanyak ini pergumulan dan masalah yang ada di dunia ini. Kita harus percaya buku kehidupan ini, katakan amin. Nah, karena itu saudara-saudara, kalau kita percaya buku kehidupan ini, saya mau katakan kepada saudara, maka setiap yang Tuhan tulis, seluruh niatnya adalah untuk kebaikan saudara. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan saudara? Yang kedua, kalau yang pertama memiliki cara pandang yang luas terhadap rencana Allah. Saya tiba-tiba teringat Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 19, sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon anggur pokok zaitun mengecewakan, semua gagal total. Jadi saudara baca di rumah Habakuk pasal 3, 17, 18, 19. Kalau saudara baca itu kalau kita bisa urai, itu namanya A sampai Z. Habakuk itu mengalami yang namanya kegagalan total. Tetapi karena Habakuk dan firman Tuhan ini mengajar kita untuk memiliki cakrawala berpikir yang luas, pada akhir daripada ayat ini dikatakan, tetapi aku akan beria-ria memuji Tuhan. Coba lihat. Makanya ketika Alkitab katakan mengucap syukur dalam segala keadaan, maka di dalamnya juga itu adalah kita harus mampu mengucap syukur sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Mungkin kalau dikontekskan dengan kita negara di Indonesia, ini sama dengan artinya begini, sekalipun harga sawit sedang turun, nah gitu kan. Kalau saudara yang kebunnya banyak sawit, sekalipun karet sedang trek itu adalah di satu masa di bulan-bulan tertentu, karetnya itu getahnya nggak banyak keluar. Saya kan anak petani. Saya dulu sering melihat bapak saya deres di kampung. Saya ikut dari belakang dia deres kan dikelilingin tuh pohon itu kan. Turunlah getahnya, ditampunglah pakai batok kelapa. Nanti seminggu kemudian baru dipanen. Ada dibuat AB, hari ini dideres, besok kering, sebelah sananya lagi dideres. Sawit didodos. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ini kan bicara
Semuanya mentok. Saya tahu masa pandemi, apalagi awal-awal pandemi. Waduh, hanya karena anugerah Tuhan lah kita bisa bertahan. Awal-awal pandemi kan semua mentok, gereja online. Saudara kan tahu kalau gereja online, persembahan jemaat pun online. Online itu maksudnya apa? Maya, nggak nyata, makanya persembahannya pun maya. Tak nyata, tak sampai ke kas gereja lah. Pergumulan ada di mana-mana. Jadwal-jadwal khotbah di cancel. Saya biasanya sudah tersusun khotbah 1 tahun, karena beberapa gereja langsung blok 1 tahun. Jadi November mereka udah ajuin, Pak Pendeta, kami tawarkan 1 tahun ini, Januari minggu sekian, Februari minggu sekian, April minggu sekian. Ini saya baca, saya cek dengan jadwal saya yang sudah masuk. Nanti kami akan deal, minggu pertama Januari oke, yang Februari nggak bisa. Saya minggu kedua sudah terisi. Jadi dia jawab lagi yang kosong minggu berapa. Jadi bisa 2-3 kali kami berbalas email atau WhatsApp dengan sekretariat gereja yang mengundang. Nanti dikunci, deal, klik. Tapi waktu pandemi kan semua online. Bener kan? Sekolah online anak-anak. Tapi uang SPP-nya kan nggak online, nyata uang SPP. Nggak maksud saya kan? Kan harus bayar. Makanya saya katakan, begitu pandemi itu, pergumulan luar biasa. 3 tahun yang lalu saya merintis pelayanan cabang gereja di Penang, Malaysia. Setelah 1 tahun berjalan, semua udah running. Bahkan setelah 6 bulan berjalan, gereja itu udah bisa membiayai hidup mereka sendiri. Operasional gereja di sana semua sudah bisa berjalan baik. Paling kalau saya harus kirim pembicara dari sini ke Penang, untuk menghemat kos saya sudah atur di gereja di sana. Karena rukonya kalau di Malaysia itu gede-gede, 5 meter tuh, panjang. Saya siapin 2 kamar, pasang AC, udah siapin kompor gas, ada dapurnya, ada kulkasnya, sehingga kalau tim misi ke sana udah ada tempat. Tapi apa yang terjadi? Setelah running semuanya, 2 tahun yang lalu COVID. Saudara tahu pemerintahan Malaysia lebih ketat masalah lockdown. Ya kalau lockdown ya lockdown itu tidak ada kompromis. Sedangkan saya sudah sign agreement kontrak 3 tahun, tapi bayarnya per bulan. Jadi 2 tahun ini walaupun ibadah tutup, kita harus bayar. Ya kalau dirupiahkan hampir mendekati 5 juta setiap bulan. Itu tidak mudah. Di tengah puncak yang sangat sulit, Tuhan tolong dengan ada anak Tuhan yang sebelumnya tinggal di apartemen. Dia bilang daripada saya juga bayar di apartemen, gimana kalau saya tinggal di gereja lalu saya yang bayar bulanan. Itu bagi saya tolong Tuhan. Walaupun memang kadang ada saat-saat tertentu karena Malaysia lockdown, dia usahanya adalah rumah makan. Ada juga yang dia hands up, dia nggak sanggup bayar, sehingga ada bulan-bulan tertentu juga di mana kami yang harus kirim. Tapi bagi paling tidak itu sebuah pertolongan daripada tiap bulan harus hampir 5 juta dan semacamnya. Maka saya selalu senang katakan, COVID ini memang begitu banyak telah merontokkan agenda saya, agenda saudara. COVID ini begitu banyak telah membuat rencana saudara dan saya berantakan, rencana kita berantakan. No problem. Rencana kita memang telah banyak berantakan gara-gara COVID. Tapi rencana Tuhan atas hidup saudara tidak akan pernah gagal gara-gara COVID. Karena Tuhan mampu melihat saudara, Tuhan telah melihat saya, melihat saudara. Dia melihat saudara, melihat saya saat sebelum COVID, saat COVID, dan saat sesudah COVID. Katakan amin ya. Jadi Allah itu melihat kita bukan hanya situasi saat ini. Makanya kalau ada teman-teman telepon saya di masa-masa puncak COVID, apa yang kita harus lakukan Pak Ananta? Saya jawabnya simpel aja. Sekarang bisa hidup aja di masa COVID ini, kita hamba-hamba Tuhan bersyukur. Memang dulu awal-awal COVID saudara lihat takut, kita lihat FB. Begitu lihat FB, goreng. Lihat FB udah rip, hampir tiap hari rip. Benar nggak hamba-hamba Tuhan?
Bisa hidup aja bersyukur. Lalu dia jawab, iya Pak, tapi selama 2 tahun ini pandemi banyak utang. Ingat lagu ini, saya bilang, hidup ini adalah kesempatan. Kalau masih hidup berarti ada kesempatan. Kesempatan pertama melayani Tuhan. Kesempatan yang kedua kalau masih hidup ya bayar utang. Karena dia bilang setelah masa Covid banyak utang Pak. Nggak apa-apa banyak utang. Yang penting masih hidup. Kalau Tuhan masih izinkan hidup berarti masih ada kesempatan. Kesempatan menggembalakan, kesempatan melayani, termasuk kesempatan cicil utang. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jadi pikiran kita nggak dikotori. Kan bukan maunya kita Covid datang, tapi seizin Tuhan. Dan Tuhan masih izinkan kita hidup. Sementara banyak pahlawan-pahlawan iman yang telah mendahului kita di masa-masa Covid, kita masih hidup. Tentu ada eksesnya, ada akibatnya, ada banyak kesulitan-kesulitan yang terjadi. No problem. Sebab bagi saya selagi hidup itu masih ada kesempatan. Kalau Tuhan masih percayakan hidup, maka Tuhan masih titipkan kepada kita untuk terus come on, berjuang nak. Stronger nak, jadi pribadi yang lebih kuat. Strong, jadi pribadi yang strong, kuat. Jadi anak Tuhan yang tidak lemah dalam segala keadaan. Yang berikut, tadi itu yang pertama, nah, ya sekarang itu tadi yang pertama ya. Nah, sekarang yang kedua, ingat buah dari hidup kita. Itu sangat membuat kita bersyukur. Kita ini, saya gini ya, di saat tersulit saya misalnya dalam segala pergumulan, ya nomor 2 sekarang, nah, ya mengingat buah dan pelayanan dari hidup kita. Lompat aja langsung ke poin nomor 2. Ini yang sudah saya jelasin tadi. Sekarang poin nomor 2. Oke, ya tahan di sini ya. Saya nggak tahu Bapak Ibu, tapi saya tahu kalau kita sudah punya putra putri, secapek apapun kita, apalagi kalau kayak Pak Gembala udah ada kempunya, konon katanya punya anak itu luar biasa, punya kempu itu amazing, fantastic, bombastic, itu udah semuanya. Sebab ada katanya kalau anak sesayang-sayangnya kita, mamahnya sama bapaknya masih berani nyubit, tapi kalau kempu, pahokku nggak berani dicubit, saking sayangnya. Benar itu. Banyak orang cerita begitu, ya. Gitu. Makanya saya dulu sering agak bertengkar sama Iking. Kalau saya disiplin anak saya, Immanuel, ya udah dia marah gitu kan. Waduh cuma ini gitu kan. Ya kan jadi manja kalau dibela sama opungnya. Maksud saya ya gitulah. Tapi itu positive thinkingnya adalah begitulah sayangnya nenek dan kakek terhadap cucunya. Nah ini yang saya mau share. Ingat buah dari pelayanan, ingat buah dari hidup kita itu akan sangat mudah bersyukur kalau kita mau flashback hidup kita ke belakang. Saya secapek apa, seberat apapun, kalau sudah ketemu sama anak-anak, udah lompat mereka ke dalam pelukan saya, udah kami bercanda, semua udah. Saya tinggal di belakang. Pergumulan kita pergumulan, tapi quality time ini menjadi kekuatan yang baru buat saya. Seger. Anak saya paling kecil udah umurnya 13 tahun. Bujuk saya terus. Memang generasi milenial ini sampai kami tanamkan nilai-nilai. Pak ini kan udah mulai nabung Pak. 5.000 satu hari Pak ini nabung. Itu sama dia berarti setahun 850.000. Pak ini mau beli ini iPhone. Kamu nabung? Berapa tahun lah nak? Tolong Papa, bujuk-bujuk. Kami tanamkan nilai yang buat apa kamu? Bukan Papa nggak senang beli. Papa bisa saja beli, tapi itu kan berubah. Tapi di dialog itu ada kekuatan baru. Ternyata hidup ini masih baru. Ada orang yang masih membutuhkan guru satu-satu. Saya punya 3 anak, 2 laki-laki, 1 perempuan. Satu sisi ada nilai yang salah untuk saya perbaiki, nggak bisa. Seandainya Papa mampu, lalu dia udah berdoain Papa. Tahun ini Papa berangkat ke Holy Line, karena Papa kalau ke Holy Line kan cair. Dia berangkat kalau kita ke Holy Line cair. Udah berdoakan Papa berangkat 2 kali Papa berangkat. Tapi itu ya Pak ya, handphone pani ya Pak ya, handphone pani ya Pak. Kita tanamkan ini, mamanya juga turun gunung. Nah, kalau kami belikan kami, Papa sama Mama yang sana. Karena itu belum kebutuhan kamu. Tapi kalau kelak itu jadi kebutuhan kamu, pasti akan diberikan Tuhan. Entah lewat Papa, entah lewat orang lain, tapi kalau jadi kebutuhan kamu. Tapi cerita yang saya bangun ini, maknanya apa? Maknanya lihat buah hidup kita, lihat buah pelayanan kita. Dalam case Paulus, mari coba kita lihat.
Filipi 4 ayat 15. Next slide. Filipi 4 ayat 15. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Ayat 16, karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirim bantuan kepada aku. Berarti jemaat di sana murah hati. Jemaat di Filipi itu murah hati. Kemudian ayat 17, tetapi yang kuutamakan bukan pemberian itu, garis bawahi. Tetapi yang kuutamakan bukan pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Paulus menanamkan nilai, kalau jemaat yang ada di Filipi itu murah hati, itu memang penting buat pelayanan, karena pelayanan misi butuh dana. Saya kemarin tertawa geli mendengar statement. Ya, ada benarnya statement ini. Uang bukan segalanya. Kan itu sekarang. Uang bukan segalanya, kita setuju. Tapi dia bilang, uang bukan segalanya. Tapi segala sesuatu membutuhkan uang. Dia bilang, lu mau kontrak gereja, butuh uang. Lu mau ganti peralatan sound system, butuh uang. Uang bukan segalanya. Kita comfort, kita yes bisa. Segala sesuatu membutuhkan uang. Dalam artian ayat ini, dalam artian ceramahnya kemarin, dia sedang ingin menekankan kepada kita bahwa kerja keras, jangan buang-buang waktu dan kesempatan. Tapi segala berkat yang ada itu jangan untuk diri sendiri, tapi untuk alat kemuliaan Tuhan. Maka Paulus ingatkan jemaat yang di Filipi, kalian memang berkali-kali menolong saya, menolong pelayanan misi. Bahkan ketika aku di Tesalonika, katanya pada ayat 16. Coba balik ayat 16. Nah, karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirim bantuan kepadaku. Tapi dikunci pada ayat 17. Tetapi yang utamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntungan. Paulus mengucap syukur ketika dia melihat buah dari pelayanannya. Amin. Nah, itu kita ini akan mudah mengucap syukur kalau kita melihat buah hidup kita. Jadi saya buat dalam hal yang paling sederhana. Orang tua, sesampai apapun dia, kalau udah dilihatnya anaknya, bertemu anaknya, orang tua yang benar mesti segala letihnya hilang. Hanya orang tua yang agak kurang waras, yang kalau dia di luar sukacita, lalu sampai di rumah ketemu sama anaknya dibal-bali. Nah, itu nggak sehat. Ini perlu pelayanan pelepasan. Bahkan bahasa bercanda saya, ini bukan hanya perlu tumpang tangan, tapi tumpang kaki sekalian. Gitu. Ini bahasa bercanda ya, jangan dipresetin khotbahnya. Gitu. Artinya perlu bertobat. Gitu. Karena bagi saya keluarga itu obat. Saya mendefinisikan keluarga dan rumah itu adalah tempat di mana kita akan kembali. Liburan enak enggak? Oh enak, senang liburan, senang apalagi udah pandemi 2 tahun begini ya, senang liburan, senang. Tapi liburan berapa hari? 3, 4, 5, seminggu. Oke lah kalau saudara sultan sebulan. Tapi setelah itu saudara kemana? Pulang ke rumah. Ada anak-anak bandel, zaman-zaman dulu bandel, nggak tahu zaman anak sekarang. Zaman Pak Gembala dulu, masa remaja kami itu kan bandel, scoring sama orang tua, berantem nih. Anak-anak sok melawan orang tua, aku pergi dari rumah, pergi. 3 hari pulang. Benar kan Pak Gembala? Sebulan pulang. Maka saya selalu meyakini, bahkan ada suami-suami yang kadang jahat, punya simpanan yang lain. Waduh hancur kemana-mana. Kemana ya? Pulang. Anak bungsu yang menghabiskan harta, anak bungsu yang kurang ajar dalam perumpamaan anak yang terhilang. Dia jual harta yang menjadi warisannya, dia poya-poya. Setelah dia susah, dia apa yang dia ingat? Rumah. Dia pulang ke rumah. Makanya saya selalu katakan rumah adalah tempat kita mendapatkan segalanya. Di rumah kita dididik, di rumah kita diperkenalkan takut akan Tuhan, tapi di rumah pula kita dididik. Kalau tidak dididik dengan cara yang benar, di rumah pula kita akan dididik dengan cara yang kayak teroris. Itu sebabnya rumah adalah tempat. Dan kalau orang tua sudah kenal Tuhan, lahirkan buah-buah kebenaran di tengah-tengah rumah. Amin. Nah, Paulus mengucap syukur ketika dia melihat buah dari pelayanannya. Paulus mengucap syukur ketika dia lihat pelayanannya berbuah. Ya ampun. Saya aja sekarang kalau ketemu anak-anak rohani saya, kemarin tiba-tiba ibu gembala istri saya di messenger ya sama seseorang yang anak rohani kami.
yang dulu dia tinggal di gereja masa-masa dia SMA. Sekarang dia udah sukses, dia udah punya usaha sendiri, salon mobil di Pekanbaru. Lalu karena dia tahu kami lagi bangun gereja, dia WA minta nomor rekening, ya, dia kirim berkat. Lalu kami teringat, dulu dia yang bawa kami ke kampung Raja Berenang. Dia panggil saya abang. Mak, mau nggak kita buat KKR di kampung kami, bang? Di kampung kami, bang. Win per minggu daripada orang Kristen, bang. Minggu itu belum beragama. Lalu kami buat KKR, saudara. Salah satu yang sangat ditakutin di sana, orang tua bawa kerisnya itu tidak bakar. Lalu ketika saya ingat pelayanan ini, kenapa saya di Raja Berenang? Hampir 17 tahun kami rintis pelayanan di Raja Berenang, saudara. Itu yang dilayani hanya beberapa keluarga. Tetapi tahu nggak, saudara? Ketika kita terus setia, 2 tahun lalu kami dapat mujizat. Mujizat yang kami alami simpel sekali, tapi itu bagi saya amazing. Ada seseorang yang dia harus menjalani masalah ke-8 tahun seperti Paulus di tahanan. Bukan Sumatera Utara ini, di luar kota. Tapi keajaiban terjadi. Kasih anugerah Tuhan itu nggak bisa kita kalkulasikan. Ketika dia di penjara, dia belum kenal Kristus. Artinya sebelum dia di penjara, dia bukan pengikut Kristus. Tetapi di dalam tahanan, kasih anugerah Tuhan itu. Satu saat ada pelayanan di LP tersebut, tahanan tersebut, di penjara tersebut, pelayanan rohani. Kan kita biasanya setiap hari Kamis atau hari apa tadi ibadah. Waktu dia dengar lagu-lagu rohani, hatinya sejuk. Dia lapor, boleh nggak saya ikut? Waktu dicek namanya, ada yang seperti ini, tapi tempatnya bukan di sini, yang di sana. Maksudnya karena yang ini tuh Kristen, yang di sana bagi yang satu lagi. Udah aku pilih yang di sini aja lah, aku dengar nyanyinya, air mataku jatuh tapi hatiku tentram. Singkat kata, singkat cerita, dia ikut. Berjalannya waktu dia dibaptis, sehingga waktu dia keluar dari penjara dan masuk penjara, belum mengikuti Yesus, keluar penjara, belum mengikuti Yesus. Dan yang lebih ajaib, selama dia di dalam penjara, terlebih setelah dia menjadi orang Kristen di penjara, Allah melipat gandakan aset kekayaannya yang melampaui apa yang bisa dia miliki. Ketika dia keluar, karena saya yang akan meneguhkan pernikahan, dan menikah dengan wanita Kristen. Saat konsep, dia ada cerita. Dia nggak tahu bagaimana mewujudkan. Setelah dia bertobat di dalam tahanan, dia nangis dan dia berkata begini, seumur hidup aku belum pernah buat apa-apa untuk Tuhan. Lalu semacam terbersit, dia ingin bangunkan gereja. Tapi di desa. Lalu dia bilang, kita punya cabang gereja di desa gitu. Sepakat dia sama istri memberikan sejumlah berkat, dan bulat-bulat dari berkat itulah kami bisa membeli tanah di pinggir jalan Binjai Namotrasi seluas 800 meter persegi, yang dalam waktu dekat ini kita akan melakukan peletakan batu pertama. Peletakan batu pertama sudah kita lakukan, membangun jembatan supaya dari jalan raya bisa masuk ke tanah gereja, karena ada paret kan. Kalau pinggir jalan itu kan biasanya ada paret-paret, belum ada akses nyebrangnya, itu sudah selesai. Seminggu lagi udah kuat karena sudah 2 minggu lalu selesai. Cara keluarga. 2 minggu yang lalu saya ketemu seorang ibu dan dia tahu bagaimana bangun. Kita ngobrol-ngobrol, dia bilang, ya udah nanti besinya dari sana. Seminggu yang lalu saya ketemu seorang bapak, kami ngopi. Saya hanya mementor pelayanan dia. Tiba-tiba kapan peletakan batu pertama? Saya sebut mungkin pertengahan minggu ketiga, selambatnya minggu terakhir kemarin. Ya udah, ya catat ya,
Dari saya sekian puluh sak semen. Panitia di sekitar saya bilang, kok kayaknya bangun di Raja Purna ini kayaknya ngalir-ngalir gitu aja Pak Gembala, kok kayaknya enak. Saya bilang, enaknya sekarang, tapi nggak enaknya udah 17 tahun. Ke sawah-sawah melayani. Awal-awal melayani di sana saya tahu nggak bisa pakai sepatu gini saudara. Sepatunya dibuka, masukin plastik asoy, lalu kita jalan sampai sana, masuk kamar mandi, periksa ada berapa pacetnya, gitu maksudnya diambil, ada beberapa, lanjut khotbah. Itu cerita 15 tahun yang lalu, my brother. Akhirnya karena Tuhan lihat setia, Tuhan pindahkan kita ke pinggir jalan gede, strategis, dan diberi tanah yang luas. Saya sedang menikmati tanah-tanah di sekitarnya. Saya sudah doakan juga ke Tuhan berikan, sehingga di sana nanti kita akan bangun beberapa pusat pendidikan, pusat rehabilitasi, dan beberapa hal yang lain. Itu menjadi mimpi besar. Tetapi ujungnya adalah apa yang membuat kita mampu ke sana, berkemurahan hati di sana, mengucap syukur dalam segala keadaan. Ingat buah pelayanan kita, ingat buah hidup kita. Makanya ada satu lagu lawas yang berkata, ingat kasihnya, ingat kebaikannya. Bahkan dalam kitab Filipi kita katakan begini, segala yang baik, segala yang mulia, segala yang sedap didengar, segala yang suci, segala yang disebut kebajikan, pikirkanlah itu. Jadi kalau kita mau mengucap syukur dalam hidup, pikirkan yang mulia. Jangan pikirkan sampah. Sampah itu buat lemot hidup kita. Sama kalau handphone. Kalau sudah terlalu banyak file, sudah terlalu banyak sudah terlalu banyak foto, video, apa yang saudara harus lakukan sehingga handphone saudara gak lemot? Ada dua pilihan. Yang pertama, jual dan ganti yang baru yang RAM-nya lebih besar, kan gitu kan? Cuma kan kita belum tentu bisa lakukan itu. Tapi pilihan yang kedua, menghapus beberapa file yang dianggap sudah tidak dibutuhkan lagi. Dan itu akan menolong membuat dia bisa ringan kembali sehingga tidak berat waktu kita mau buka aplikasi. Sama dalam hidup ini. Kalau pikiran saudara sudah diisi demikian banyak sampah pikiran, itu akan membuat tubuh dan iman saudara bergerak lambat. Maka itu sebabnya kita katakan, buanglah segala yang tidak baik di pikiran saudara, tapi pikirkanlah segala yang mulia. Doa saya, saudara semakin kuat. Doa saya, gereja ini akan diberkati Tuhan. Karena kalau saudara mungkin memandang gereja ini dalam situasi hari ini, tapi Tuhan memandang gereja ini dalam situasi masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Yang percaya katakan amin. Tuhan memandang saudara selalu dengan satu persepsi masa depan, dan Alkitab katakan masa depan penuh pengharapan. Katakan amin. Ketika Tuhan bicara masa depan, Tuhan selalu bicara dengan penuh pengharapan. Mari kita bangkit berdiri. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Sekali lagi katakan bersama dan wajah-Mu,
Sehingga dengan demikian, seperti firman berkata, terlebih berbahagia memberi daripada menerima. Maka secara logika manusia, kebanyakan orang akan berpikir terlebih berbahagia menerima daripada memberi. Tapi cakrawala, kami di dalam berpikir harus luas. Ketika Tuhan berkata terlebih berbahagia memberi daripada menerima, lalu kemudian Tuhan berkata, apa yang kamu tabur itu yang kami tuai. Mengertilah kami. Ketika firman Tuhan berkata orang yang menabur banyak akan menuai banyak, mengertilah kami bahwa benar terlebih berbahagia memberi daripada menerima. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman. Bagaimana agar kami tetap mampu bersyukur dan memberi dalam segala keadaan. Kami harus mengingat buah hidup kami. Kami harus mengingat buah pelayanan kami. Sebab ketika kami mengingat buah hidup dan buah pelayanan kami, kami mengerti 10 tahun telah berlalu, 15 tahun telah berlalu, 20 tahun telah berlalu, dan Tuhan yang sama memelihara kami 20 tahun, 15 tahun. Dan Tuhan yang sama itu tidak pernah meninggalkan kami. Maka kami percaya 15, 20, 10 tahun yang lalu Tuhan yang sama telah melindungi kami. Maka bentangan waktu ke depan 5, 6, 10, 20 tahun ke depan, Allah yang sama itu akan menyertai, memberkati dan melindungi kami. Itu sebabnya di tengah COVID ini, mulut dan bibir kami harus lebih memikirkan Tuhan dibanding persoalan. Karena waktu-waktu yang lampau telah membuktikan bahwa Allah setia, Allah mampu melindungi kami, Allah mampu menjagai kami. Maka tahun yang banyak di depan ini juga akan dibuktikan oleh Tuhan kesetiaan Tuhan di dalam melindungi kami. Terima kasih buat kebenaran firman. Kami katakan amin bagi kebenaran firman. Kuatkan yang lemah, di antara seluruh jemaat sembuhkan yang sakit. Kalau ada keluarga jemaat yang sedang lemah dan sakit, kuasa bidur Yesus memulihkan, menyembuhkan. Tuhan terima kasih buat semua kebenaran firman. Berkat-Mu bagi Bapak Gembala, berkat-Mu bagi tim pengembalaan, berkat-Mu bagi seluruh jemaat GBI Golden Gate ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur, haleluya. Bersama-sama mari kita katakan amin. Beri tepuk tangan kita buat Tuhan. Tuhan memberkati dan selamat kembali. Haleluya. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Bapak Ibu, kita akan melakukan doa tambahan untuk minggu ke depan. Menara doa hari Selasa dan Kamis dilaksanakan pada jam 3 sore. Setiap Selasa dan Kamis dilaksanakan menara doa di tempat ini. Setiap jam 3 sore kami mengundang Bapak Ibu yang punya waktu, hati dan jiwa pikiran semuanya. Kami undang Bapak Ibu untuk datang menara doa di tempat ini. Yang kedua, kita mengadakan doa tengah minggu setiap hari Rabu di tempat ini juga jam 7:30 malam. Dan juga mengundang Bapak Ibu saudara sekalian untuk datang di tempat ini untuk mengadakan ibadah doa malam. Next itu ada pengumuman bagi Bapak Ibu, teman-teman anak muda sekalian di tempat ini yang mau melayani rindu sebagai pemusik, especially sebagai singer atau WL, juga bisa daftar langsung ke Bang Vino, ketua dan tempat ini. Silahkan hubungi Bang Vino bagi Bapak Ibu ingin melayani sebagai pemusik. Terima kasih. Demikian waktu tambahan, kita akan berikan persembahan kita. Mari kita siapkan hati kita siapkan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Bersama berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat firman pada hari ini Bapa, semakin makan kami Bapa untuk menjalani hidup kami Tuhan. Semakin Bapa memberikan kami firman yang lebih lagi Tuhan tentang hati ini Tuhan Yesus. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat firman Tuhan. Berkat Tuhan buat Bapak hamba kami yang firman Tuhan. Berkati beliau dengan yang baik Tuhan. Berkati kehidupan keluarga kami, berkati apapun yang bisa berhasil Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami bisa menangani berhak buat-Mu Bapak pada hari ini Tuhan. Kami percaya Bapak, kami memiliki hati yang beri Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memberi dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang mau berikan persembahan, perpuluhan dan ucap syukur, wajib ke depan. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati.
Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami datang dengan mengucap syukur kepadamu siang hari ini Tuhan, karena kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kebaktian kami dari awal sampai penghujung kebaktian kami Bapa. Engkau ada bersama dengan kami Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah pujian kami Tuhan, bahkan Engkau ada di tengah-tengah kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan saat firman-Mu disampaikan Bapa. Kami tahu firman-Mu menguatkan, menuntun, meneguhkan, mengajari kami sekali lagi untuk hari ini Tuhan tentang kebenaran-Mu Bapa. Terima kasih karena kami tahu ketika firman-Mu ditaburkan Bapa, itu menjadi benih yang tumbuh subur di hati kami, menjadi kekuatan, menjadi rema dalam menghadapi kehidupan ini Tuhan. Karena kami tahu kami punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang mengerti, Tuhan yang luar biasa Bapa. Terima kasih Bapa. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu Bapa. Sertai hamba-Mu Tuhan dalam pelayanan penginjilan juga dengan pengembalaannya Bapa. Berkati dia Tuhan. Hari lepas hari mengutamakan hikmat bagi dia Bapa. Makasih Tuhan buat seluruh jemaat-Mu yang boleh hadir pada hari ini semua. Kiranya berkat Tuhan juga hadir bagi setiap jemaat-Mu Tuhan. Memberkati keluarga demi keluarga, anak-anak mereka, usaha pekerjaan mereka. Tuhan berkati. Apa yang dikerjakan buat Tuhan cukup menjadi berhasil Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat para pemimpin kami Bapak. Kami berdoa buat Bapak pembina kami Jakarta, Bapak Isidor Niko Dr. Rajo beserta keluarga. Kami juga berdoa buat pembina kami di Medan Bapak Bambang Jono beserta keluarga. Kami juga berdoa buat Bapak pembina kami Tuhan Bapak Edi Fredno. Kami juga berdoa buat penggembala sidang kami Tuhan Bapak Johnson Masih bersama Bapak Joshua Ginting. Bahkan kami juga berdoa di tempat ini Bapak pembina kami Bapak Budi Bantus Tebu, juga gembala sidang di tempat ini Bapak Nathanael Tarigan. Berkat-Mu menyertai hamba-hamba-Mu semua beserta keluarga mereka Bapak. Engkau memimpin mereka dalam melayani Tuhan Bapak. Engkau melimpahi mereka dengan segala kecukupan, kekuatan, kesehatan Bapak. Sehingga lewat hamba-hamba-Mu Tuhan, gereja Tuhan semakin dimenangkan. Lewat hamba-hamba-Mu Tuhan semakin banyak jiwa juga tumbuh dalam kerajaan Tuhan Bapak. Terima kasih Bapak Surga, terima kasih. Kami juga berdoa buat anak Tuhan di tempat ini yang melayani Tuhan Bapak sebagai pemain musik, sebagai WL Tuhan. Berkat Tuhan atas hamba-hamba-Mu ini semua Tuhan. Berkati hari-hari mereka, perjalanan usaha mereka, perkuliahan mereka, masa depan mereka Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa kota kami Medan Tuhan, buat Indonesia Tuhan. Kami berdoa untuk jaga bangsa ini, melindungi bangsa ini Bapak. Bahkan para pemimpin kami, presiden Tuhan, wakil presiden, pejabat yang tertinggi saya ini, pejabat Tuhan Engkau berkati, Engkau sertai. Biarlah mereka bekerja dengan takut akan Tuhan Bapak. Engkau menjaga melindungi bangsa ini Bapak, juga para pemimpin yang boleh takut akan Tuhan Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Kami juga Tuhan mau berdoa mengangkat tangan berkata guru sebuah Yerusalem. Salam Yerusalem. Diberkatilah puri-purimu, diberkatilah tembok-tembokmu, dan biarlah berkat Yerusalem Tuhan mengalir bagi semua bangsa. Bagi kami Tuhan di tempat ini bergereja-Mu Tuhan. Berkat Yerusalem memberkati kami semua Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami akan pulang dengan gereja-Mu Tuhan. Tapi sebelum pulang kami akan mendapat berkat daripada-Mu. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan
menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya menjemput kita di awan ramadan. Mari yang percaya dan berkati bersama-sama